Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution meresmikan rumah ibadah Kuil Sri Raja Rajaswari Amankyol di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis 4 September. Dalam kesempatan tersebut, Bobi Nasution mengajak seluruh umat beragama untuk terus saling membantu dan menyejahterakan satu sama lain. Ia juga berharap kuil yang baru diresmikan ini dapat menjadi tempat ibadah sekaligus wisata religi yang terbuka bagi semua masyarakat. Dengan diresmikannya rumah ibadah ini, umat Hindu khususnya etnis Tamil di Kabupaten Langkat diharapkan semakin mudah melaksanakan ibadah. Ya, luar biasa resmi ini dan pensucian ya. Pensucian kuil kita di sini tentunya harapan kita bisa semakin menyejukkan bukan hanya umat Hindu tapi seluruh umat beragama. Saya lihat tadi banyak juga yang pakai kerudung masuk ke sini dan tadi disampaikan ini dibuka dan bisa dinikmati bukan hanya umat Hindu, jadi bisa jadi tempat wisata juga Pak ya, wisata religi bagi umat Hindu dan juga bagi umat beragama lain. Peresmian rumah ibadah ini juga dilengkapi tradisi pensucian kuil dengan pembacaan mantra selama 1 minggu. Pensucian ini merupakan ritual yang dilaksanakan setiap 12 tahun sekali. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, menanggapi tuduhan anggota Badan Intelijen Strategis BAIS TNI menjadi provokator dalam aksi demonstrasi. Kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 4 September, Dudung mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Namun ia mengatakan keberadaan intelijen di lapangan sangat wajar untuk memonitor situasi. Tetapi pasti ada tujuan-tujuan tertentu, yang jelas pasti pihak TNI tidak mungkin akan ada tujuan-tujuan lain, yang jelas bagaimana untuk memonitor situasi di lapangan, sehingga bagaimana langkah-langkah ke depan TNI apabila diminta bantuan oleh kepolisian, mereka sudah tahu. Nah itulah informasi-informasi itu mungkin dari kelompok intelijen yang bisa masuk ke dalam. Diketahui, tudingan BAIS TNI menjadi provokator demo viral di media sosial usai adanya unggahan yang menunjukkan penangkapan seorang pria dengan kartu tanda anggota BAIS TNI. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Anggotanya termasuk DPR sendiri dan pemerintah pun saya lihat bahwa Presiden... Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman menilai status darurat militer belum tepat diterapkan untuk mengatasi kericuan akibat aksi demonstrasi. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 4 September, Dudung mengatakan situasi saat ini belum memenuhi kategori status darurat militer. Menurut Dudung, ada tahapan yang harus dilalui sebelum status darurat militer diberlakukan, mulai dari tertib sipil hingga darurat sipil. Menurut saya belum. Menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Dan tidak serta-merta langsung. Seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer. Ya ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan. Saat ini Dudung mengatakan pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang memicu aksi unjuk rasa di berbagai daerah di tanah air. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan.
3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah telah mengucurkan dana dari pos belanja tidak terduga BTT sebesar 1,6 miliar rupiah untuk penanganan terkait status siaga darurat bencana. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli peralatan pemadam kebakaran, alat kebersihan, serta logistik untuk pasukan pengamanan. Hal ini disampaikan Wali Kota Solo Respati Ardi saat ditemui di Puskesmas Sangkrah pada Kamis 4 September. Respati mengatakan Pemkot Solo sedang berupaya memperbaiki berbagai fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa yang berujung kerusuhan dan perusakan pada Jumat lalu. Respati mengungkapkan Pemkot Solo memiliki anggaran BTT senilai 15 miliar rupiah. Meskipun demikian, hingga saat ini baru sekitar 1,6 miliar yang bisa digunakan khususnya untuk kebutuhan pengamanan demonstrasi. Jaga bencana itu sekitar 1,6 M lah untuk yang pengamanan yang minimal dulu, kita keluarkan yang minimal dulu, belum sampai renovasi dan lain-lain. Itu untuk pelayanan tambahan untuk logistik, makanan, petugas dan lain-lain, itu di PPPD, di bawah PPPD. BTT-nya berapa sih, Mas? BTT-nya tekannya berapa? Kita duwe BTT itu 15 ya, Mas ya. Kita punya cadangan BTT punya kita 15 miliar. Sementara terkait status tanggap darurat bencana yang ditetapkan sejak tanggal 30 Agustus usai kerusuhan di Solo, Respati mengatakan masih mengamati situasi terkini dan menunggu hasil koordinasi dengan berbagai pihak sebelum mencabut status tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM di Jenewa yang juga tentu kita Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 tuntutan publik yang disuarakan pada aksi unjuk rasa. Dalam pernyataannya Kamis 4 September, Yusril menegaskan pemerintah juga akan menjalankan hukum dengan adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah tentu akan merespon dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan rakyat yang sudah dirangkum menjadi 17+8 tuntutan yang sekarang ini tersebar di tengah-tengah masyarakat luas. Tentu sebagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat rakyat kita sendiri, itu akan diperhatikan dan direspon oleh pemerintah, dan tentu dalam waktu yang dekat ini pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu. Yusril memastikan proses hukum terhadap sejumlah massa aksi juga mengedepankan prinsip-prinsip HAM, termasuk berhak didampingi penasihat hukum
dan diperlakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga saat ini, masyarakat menuntut 17+8 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut termasuk meminta pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk kasus Afan Kurniawan maupun seluruh korban kekerasan yang dilakukan aparat hingga membebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.